Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Rabu, tanggal 15 September 2021. Pada soleh di sini, Anda di sana, pada soleh di sana sini. Pada pagi ini saya ingin mengomentari apa yang terjadi. Eh, Pertama tentang deklarasi persaudaraan, Front Persaudaraan Islam di Bandung. Kemudian tentang protes Anita Wahid terhadap penangkapan aktivis mahasiswa UNS ketika Jokowi datang menyaksikan vaksinasi di Solo, dan juga respon agak terlambat tentang penangkapan peternak ayam di Blitar waktu Jokowi meresmikan jembatan Bendo di Ponorogo. Saya ingin melihat tiga peristiwa itu dari sudut pandang hukum hak asasi manusia. Apakah penangkapan itu menandakan bahwa Jokowi represif? Apakah penangkapan itu menjeratkan bahwa Jokowi tidak memenuhi perlindungan pada hak asasi manusia? Ketika Jokowi datang ke Ponorogo, kemudian ke Blitar, ada petani membentangkan spanduk tentang harga ayam atau tentang penangkapan terhadap aktivis mahasiswa di Solo, dan juga tentang peristiwa deklarasi Front Persaudaraan Islam FPI, Ikhwanul Islamiyin, ya, Front Persaudaraan Islam, agak sedikit beda dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikhwan al-Muslimin penekanannya adalah persaudaraan orang-orang Islam. Muslim itu orang Islam, kalau Islam itu adalah kata benda, kalau Muslim itu adalah subjek dari Islam itu, Muslim. Kalau kemudian disebut dengan persaudaraan Islam, itu artinya adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis, Islam Al-Wasliyah, dan Islam-Islam yang lain. Berarti selama ini ada persoalan dengan keislaman di Indonesia, sehingga perlu suatu organisasi, dideklarasikan organisasi namanya Persaudaraan Islam. Kalau memang tidak ada persoalan dengan sesama Islam, kita orang-orang NU biasa ke kuburan, biasa tahlil, biasa kunut, biasa usolli, tidak ada persoalan. Sejak dulu juga seperti itu. Orang-orang Muhammadiyah selalu mendeklarasikan tentang tajdid, pembaharuan. Islam yang rasional, Islam yang titik tekannya pada pendidikan dan ekonomi. Selalu begitu. Kita menghormati itu. Kita memahami itu. Al-Wasliyah juga begitu. Kemudian Persis juga seperti itu. Tidak ada persoalan dengan sesama Islam di Indonesia. Kemudian kenapa perlu persaudaraan Islam? Ini jadi pertanyaan. Maka benar kata sejumlah pengamat, benar kata Burhanuddin tadi, bahwa ini adalah anggur baru di botol yang lama. Botolnya tetap lama. Botol FPI itu taman diisi dengan itu. Kemudian saya menyoroti tentang misi pertama dari FPI, yaitu pembelaan pada agama dan negara. Lagi-lagi ada pembelaan, bukan persaudaraan di situ. Tidak ada persaudaraan di misinya. Adanya adalah pembelaan terhadap Islam dan agama. Pembelaan terhadap agama dan negara. Saya sebenarnya agak geli ketika Islam itu selalu dibela-bela gitu. Pembelaan itu diberikan ketika seseorang atau sesuatu itu lemah. Orang yang lemah ekonominya kita bela, kita bantu. Orang yang lemah pendidikannya kita bela, kita didik. Orang yang lemah imannya kita ajari, kita didik, itu lemah. Jadi pembelaan selalu identik dengan kelemahan. Sekarang misi pertama Front Persaudaraan Islam itu adalah pembelaan agama dan negara. Apakah kemudian Islam ini, agama ini adalah lemah sehingga perlu dibela? Lemah dari sisi mananya? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Tetapi apapun, secara hukum hak asasi manusia, deklarasi Front Persaudaraan Islam itu adalah ekspresi dari keinginan warga negara
dan itu dihargai, dihormati secara HAM. Di situ ada hak sipol, hak sipil politik, dan hak ekonomi sosial budaya. Orang yang berkumpul untuk satu identitas, komunitas-komunitas yang mengikatkan diri dalam satu organisasi, itu adalah hak berbudaya, hak bersosial. Boleh tidak dihalangi, tidak melanggar hak hukum hak asasi manusia yang sudah diratifikasi oleh negara ini. Tetapi menjadi persoalan ketika hak sosial ini, hak berorganisasi ini kemudian bertabrakan atau nerapas dengan kepentingan atau hak-hak orang lain. Hak organisasi, hak kelompok, hak individu itu berhenti ketika berseberangan dengan hak individu, hak kelompok, hak organisasi yang lain. Sesama organisasi, sesama kelompok, sama individu, yang terjadi bukan pelanggaran HAM. Kalau terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum HAM, itu kriminal biasa. Sesuatu menjadi pelanggaran HAM adalah ketika negara melanggar warganya, ketika negara tidak memberikan 5 dasar hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya kepada warganya. Pemenuhan hak itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara, sekaligus ketidakterpenuhan 5 hak itu berarti negara melakukan pelanggaran pada hukum hak asasi manusia. Jadi saya tekankan lagi, pelanggaran hak asasi manusia hanya bisa dan hanya terjadi pada negara terhadap warganya. Kemudian sesama warga negara, ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, statusnya bukan pelanggaran HAM, tetapi kriminal biasa, ordinary crime, kebebasan dan semacamnya itu. Kemudian saya kembali kepada yang terjadi di Solo dan Blitar, bahwa titik tekan yang diberikan oleh Jokowi pada 2 periode pemerintahan ini adalah pada yang disebut dengan pemenuhan hak ekonomi sosial budaya. Jokowi membangun sekian bendungan, Jokowi membangun sekian ribu kilometer jalan tol, Jokowi membangun sekian kilometer tol laut dan semacamnya. Itu adalah Jokowi membangun sekian kampus, Jokowi membangun segala macam sistem kesehatan. Kalau kampus kita punya UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia. Bahkan kemarin Jokowi juga membangun fasilitas Universitas NU Jogja, hampir 200 miliar. Kemudian ini semua adalah masuk wilayah hukum ekonomi sosial budaya atau Covenant ECOSOC, ekonomi sosial budaya. Jokowi telah memenuhi itu. Kenapa seakan-akan Jokowi tidak memberikan titik tekan baik pada periode pertama maupun kedua kepemimpinannya pada apa yang disebut dengan pemenuhan hak sipil politik? Karena memang hak sipil politik itu telah diletakkan pondasinya secara baik mulai zaman Gus Dur, zaman SBY, zaman Megawati, zaman SBY. 3 periode presiden ini, 3 periode presiden yang dihasilkan di era reformasi, dan semangat reformasi itu adalah titik tekannya yang inti penghormatan dan pemenuhan hak sipil politik. Hak sipil politik, hak sipil difungsikan atau ditandai dengan penghormatan yang luar biasa kepada semua agama yang diakui negara untuk bebas melaksanakan kegiatan keagamaannya tanpa dibatasi. Dan memang hak sipil itu adalah non-derigible right, hak yang tidak bisa dikurangi, hak yang tidak bisa dibatasi, apalagi dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan hak politik, di mana kalau dulu di zaman Orde Baru ada 2 partai dan 1 golongan karya peserta pemilu, 3 partai ini. Tetapi di era reformasi, partai begitu banyak, bahkan sampai 1 lusinan. Nah, itu artinya bahwa Jokowi memang tidak memberi tekan kepada pemenuhan hak sipil politik, tapi titik tekannya pada ekonomi sosial budaya, dan itu dibuktikan dengan serangkaian pembangunan yang gencar yang itu belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Makanya kemudian ketika dia bekerja maksimal, bekerja keras, memenuhi hak ekonomi sosial budaya, membangun jalan raya, membangun bendungan, membangun pabrik, membangun macam-macam, dalam konteks untuk memenuhi hak ekonomi warganya, hak budaya warganya, hak sosial budaya warganya, kemudian dikritik di sana sini
seakan-akan dia represif, seakan-akan dia tidak menghormati HAM, karena memang dipahami bahwa pemenuhan hak sipil politik itu selesai pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pada masa 3 periode hasil reformasi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi, baik secara hukum, ekonomi, sosial, budaya maupun dari kovenan sipil politik. Artinya Jokowi bebas melenggang, tidak ada pelanggaran apapun, dan sejatinya semua warga negara harus nyengkuyung, harus bahu membahu, harus mengapresiasi itu semua. Demikian, selamat pagi.